Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi fasahhala sabilahu li khidmatihi wa ta'atihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi hukmihi wa qada'ihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu ubadihi. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin ahabbi ahbabihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam ini di tempat yang penuh berkah dan rahmah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wal khamsun minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-56 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tafrahuka ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallah ilaika. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, janganlah menggembirakan akan engkau oleh taat. La nafiyah bimakna nahi. Janganlah menggembirakan akan engkau oleh taat, karena itu taat timbul dari diri engkau. Dan gembiralah engkau dengan taat, karena taat itu timbulnya dari Allah kepada engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Rasul, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan demikianlah mereka itu hendaknya bergembira. Yang demikian itu rahmat dan anugerah Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan daripada harta dan benda duniawi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalimat taat apabila mutlak, maksudnya adalah taat kepada Allah. Karena kalimat taat ini bisa dipakaikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah. Bisa kalimat taat ini dipakaikan kepada guru, taat kepada guru. Bisa kalimat taat itu dipakaikan kepada orang tua, taat kepada orang tua, taat kepada suami, taat kepada pemerintah, pemimpin. Nah, oleh karena itu taat ini lebih umum daripada ibadah.
Kalau ibadah itu hanya mutlak untuk Allah. Marilah kita beribadah kepada Allah. Kada boleh kita beribadah kepada Rasulullah. Kada boleh kita beribadah kepada orang tua. Tapi kalau taat, nah itu lebih umum. Apabila kalimat taat itu mutlak tanpa ada kaitannya, maka maksudnya adalah taat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya, marilah kita jadi orang yang taat. Nah, ingat situ aja. Maksudnya taat kepada Allah. Itu ngarannya mutlak. Di dalam hikmah yang sebelumnya dijelaskan tentang banyaknya kebaikan yang terkandung di dalam taat itu. Nah, oleh karena banyaknya kebaikan yang terkandung di dalam taat itu, sehingga orang-orang yang melakukan taat itu gembira hatinya. Orang-orang yang melakukan taat itu senang hatinya. Karena di dalam taat itu sangat banyak terkandung kebaikan-kebaikan, baik duniawi atau ukhrawi. Nah, di dalam hikmah yang ke-56 ini, Imam Ahmad Ibnu Athaillah memberikan petunjuk, penjelasan kepada kita bahwa janganlah kamu gembira karena melakukan sebuah taat. Apabila engkau pandang taat itu dari diri engkau, bergembiralah dengan taat apabila kamu pandang bahwa taat itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, al-farahu bit-ta'at kismani, kismun mazmum wa kismun mahmud. Gembira dengan sebuah taat itu ada dua. Ada gembira yang tercela, ada gembira yang terpuji. Jadi artinya senang dengan taat yang dilakukan itu kada mesti baik. Ada senang dengan taat tetapi jadinya dosa. Ada gembira dengan taat yang jadinya adalah menambah pahala. Kismani, kismun mazmum wa kismun mahmud. Fal mazmumu bermula yang dicela, kal farahi bit ta'at min haitsu zuhuruha min nafsihi wa haulihi wa quwwah wa huwa al ujbul muhbitu lit ta'at wal ujbu mamba'us syurur. Bermula yang dicela seperti gembira dengan taat, dari sekira-kira timbulnya taat itu daripada diri dan daya upayanya. Inya ni kasukaan kawa puasa 4 bulan berturut-turut. Kasukaan kawa puasa. Nah, itu tercela. Inya kasukaan kawa sembahyang semalaman itu 100 rakaat. Suka bana inya kawa sembahyang tu 100 rakaat. Nah, sukanya itu kada boleh, tercela. Inya suka benar kawa berumrah sehari 3 kali. Sukanya gembira. Nah, itu tercela. Karena itu termasuk ujub yang menggugurkan pahala. Di samping itu, ujub itu sumber segala kejahatan-kejahatan lain.
Urang nang kahimungan kawa berbuat taat nitu kayaknya bisa sombong. Orang nang kahimungan kawa banyak berbuat taat itu inya bisa merimihkan orang lain. Nah jadi himung, gembira, suka kawa melakukan sebuah taat itu adalah sesuatu perbuatan yang dicela, yang kada baik artinya. Wa kal farahi biha lima yara annahu biha istahaqqat thawab minallahi ta'ala. Dan yang dicela pula seperti dia gembira dengan taat karena sesuatu yang dia lihat bahwa dia dengan taat itu berhak mendapatkan pahala dari Allah. Ini pun tercela juga. Inya kasukaan kawa sembahyang 100 rakaat, lalu inya merasa asa berhak dapat surga. Nah, ini dicela, kada boleh. Inya kawa sembahyang semalaman 100 rakaat, lalu inya merasa ada hak masuk surga. Nah ini gembira yang dilarang, yang dicela. Dan contoh lagi, kiaskan taat-taat yang lain pada sembahyang itu. Inya misal kawa puasa di hari yang sangat panas, sekian bulan puasanya, lalu inya gembira kawa puasa itu, lalu inya merasa asa dapat surga dari Allah. Nah ini tercela. Karena kenapa dicela? Karena bagaimanapun ibadah yang kita lakukan itu, betapapun banyaknya, betapapun beratnya, itu kada akan sanggup untuk ditukarkan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannata. Tidaklah bisa memasukkan akan seseorang amal ibadahnya itu akan surga. Ujar sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah, pian pangka itu jualah. Amal pian tu kada kawala memasukkan pian ke surga. Qala wala ana, amalku pun ujar Nabi kada kawa memasukkan aku ke surga. Illa ayataghammadani Allahu birahmatih, kecuali bahwa Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amun kita kahimungan kawat berbuat taat, lalu kita asa dapat surga, nah itu tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan amal sidin yang luar biasa, beliau merasa bahwa amal beliau itu kada sanggup untuk ditukarkan dengan surga. Sebab surga itu sesuatu yang sangat, yang seraba luar biasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang bisa memasukkan kita ke surga itu adalah hanya rahmat Allah. Nah, kita ambil contoh. Masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Surga itu tanahnya ini terbuat daripada permata. Apa yang kita hendak di situ ada. Itu surga. Kadang-kadang kita bayangkan dengan akal pikiran kita,
dengan penglihatan pendengaran. Betapa mewahnya surga itu. Nah, haji yang mabrur itu surga. Berapa ongkos naik haji itu? Kita umpamakan ongkos naik haji itu yang paling mahal, yang paling eksekutif 150 juta satu orang. Ini yang 3 kali plusnya. OINH plus angka tambah pulang 3 kali 150 juta. Hotel bintang 5. Nah, 150 juta. Paling-paling kita kawa diam di hotel itu sebulan. Duit 150 juta nih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membalas duit 150 juta ini biaya naik haji dengan balasan yang luar biasa, surga. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah. Kalau duit itu kan cukup nukari surga. Duit 150 juta kada akan mampu menukari surganya Allah. Tetapi orang yang ini naik haji mabrur dimasukkan surga. Berarti masuk surga itu adalah rahmatnya Allah, bukan amal perbuatan kita, bukan duit 150 juta itu. 150 juta kita berisi duit, ditukarakan ke rumah. Paling-paling rumah nang tipe 50. Itu ganal sudah tuh. Di kampung anaknya, mau di kota kali cukup. Nah, tetapi duit 150 juta ini kita bawa naik haji mabrur, Allah ganti dengan surga. Rahmat Allah. Jakanya duit warah aja kada sanggup napa-napa. Nah, itu maksudnya amal kita ini kada kawa untuk ditukarakan lawan surga. Kalau kada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amun kita beribadah, taat kepada Allah, lalu gembira kita asa dapat surga, nah itu tercela. Amal kita kada napa-napanya, kada kawa ditukar dengan surga itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kita ambil contoh lagi. Orang yang menuntut ilmu dari rumah berangkat menuntut ilmu, niatnya ikhlas karena Allah. Ini dibalas oleh Allah dengan beberapa gedung di dalam surga. Sekali turun ke pengajian, dibalas Tuhan di dalam surga, diberi gedung lengkap dengan fasilitas dan khadam-khadamnya dan bidadarinya. Nah, sekali turun dari rumah kita menuntut ilmu, duduk 2-3 jam pamannya, dapatnya ganjarannya oleh Allah gedung nang lengkap. Ini rahmat, bukan memandang amal kita. Amal kita kayak apa? Mulai rumah tulak ke pengajian itu 3 jam. Mungkinlah dapat seitu ganjarannya, kada mungkin kalau kada rahmat. Orang pamannya kampanye. Nah, kampanye disuruh hadir, paling-paling dapat baju salambar, nasi sebungkus, duit 50.000 paling banyak. Nah, dan itu wajar, itu pun kesukaan. Nah, kita kampanye dibawa orang tulakan ke lapangan, bepanas nih. Nah, dapat nasi bungkus, dapat aqua, baju salambar, baju kaos, duit 50.000. Itulah balasan nang wajar. Itu balasan nang wajar. Tapi kalaunya orang tolak kampanye, diberi oleh nang bakampanye ini sebuah mobil diberi. Nah, ini rahmat daripada nang bakampanye ini, bukan balasan nang wajar itu. Bukan balasan yang wajar, ini rahmat daripada inya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi balasan-balasan Allah yang diberikan kepada kita ini adalah semata-mata rahmat Allah, kada seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Kita sembahyang 2 rakaat sunat subuh 5 menit cukup. Kalau kita diupah orang nih, manusia mau upah kita mengkabaakan sembahyang kuitannya. Nah, kada akan kuitan sembahyang abahku, kada akan sehari semalaman 5 waktu.
paling 100.000 beri itu banyak. 17 rakaat sehari semalaman qada'akan sidin. Karena sini ada sembahyang lagi hidup. Nah 100.000. Itulah ganjaran nang cucuk. Kata tilapa juga 17 rakaat itu. 100.000 itu cucuk ganjarannya. Tetapi sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu Allah membalas ganjaran dengan nilainya dunia dan isinya. Nah, ada rahmat kan itu. Rahmat. Kalau 2 rakaat kada kau ditukarakan, lawan itu kalau cukup. Tapi karena rahmat Allah. Nah, jadi kalau kita beribadah kepada Allah, gembira kita, lalu merasa berhak, nah itu salah. Salah. Itu gembira yang tercela tadi. Wa kal farahi biha lima yara annahu biha atqa min ghairi. Gembira dengan taat tercela juga. Karena sesuatu yang dia lihat bahwa dia lebih takwa dari yang lainnya. Nah, ini sembahyang 100 rakaat kasukaan. Kawan lain gerenang kawannya. Nah, ini kasukaan kau puasa 4 bulan. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Puasa kawa berturut-turut. Orang kadang sanggupnya. Inya kawa, inya kasukaan. Salah itu. Itu tercela. Bahkan bisa menggugurkan pahala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Gembira-gembira dengan taat yang model seperti tadi. Itu gembira nang bisa meruntuhkan pahala taat itu sendiri. Wal mahmudu bermula yang dipuji. Berbuat taat, gembira kita. Ini dipuji, jadi bertambah pahala. Kal farahi bit ta'at min haitsu syuhuduha minallahi ta'ala ni'matan minhu wa fadla. Walaula fadluhu wa rahmatuh ma'ata'ahu. Ini sembahyang. Tuntung semalaman 100 rakaat. Gembira inya. Tapi gembiranya itu, gembiranya inya memandang bahwa inya diberi Allah anugerah. Aku ini bersyukur lawan Tuhan, nah kasukaan. Diberi Tuhan kemampuan sembahyang 100 rakaat. Jakanya kada diberi kemampuan, kada sanggup aku. Nah, ini gembira nang dipuji dan menambah nilai pahala sembahyang itu. Taat, gembira. Gembiranya itu nang dipandangnya anugerah Allah nih. Aku ini asa untung bener diberi Tuhan anugerah kawa beribadah seperti ini. Jaka kada anugerahnya kada sanggup. Nang disukaakannya itu anugerah Allah. Nah, ini menambah pahala. Pahala asalnya halus jadi bertambah ganal karena kegembiraan nang model kayak ini. Kal farahi bit ta'at min haitsu syuhuduha min Allah ta'ala ni'matan minhu wa fadla walaula fadluhu wa rahmatuhu ma'ata'ahu. Wa kal farahi biha min haitsu innaha alamatu hubbillah wa sababun fil qurbi wa la yarawna li anfusihim haula wala quwwah. Dan gembira yang terpuji pula adalah gembiranya dia dengan taat. Dari sekira-kira bahwa taat itu adalah tanda kecintaan Allah, sebab kedekatan dengan Allah, dan mereka tidak melihat bagi diri mereka kemampuan dan daya upaya. Ini berbuat taat, suka. Kenapa maka suka? Karena taat ini tanda disayangi Tuhan. Nah, dan ini menganggap bahwa taat itu semata-mata bukan daripada kekuatan dirinya. Taat itu bukan kemampuan dirinya. Taat ini adalah alamat bahwa aku ini dicintai Allah.
Nah, bila mana kita gembira dengan demikian, maka gembira itu gembira yang terpuji, gembira yang menambah nilai pahala, itu taat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wal farahul mahmud huwal musyar bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, gembira yang dipuji itu ialah yang diisyaratkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Ujar Nabi, siapa yang gembira, menyenangkan akan dia oleh kebaikan-kebaikannya, dia senang berbuat baik, maka itulah orang yang beriman. Orang tuh berbuat baik senang, itu orang beriman. Tapi senangnya itu adalah senang dengan model yang kayak tadi. Kawa berzikir, kawa menuntut ilmu, inya suka. Kenapa suka? Karena aku dapat pertolongan Allah. Kenapa suka? Karena aku dipilih Allah untuk beribadah. Nah, nang disuka akannya itu pilihan Allah itu yang disuka akannya. Bukan taat nang inya gawe itunya kada itu yang disuka akannya. Bukan sembahyang itu yang dihimungakannya kada. Tapi nang inya himung itu inya dipilih Allah untuk jadi orang nang penyembahyang, itu nang disuka akannya. Nah, ini nang terpuji kegembiraan, ini nang terpuji kehimungan tadi. Atau nang terpuji tadi yang kedua ini adalah bahwa dia berbuat taat, dia gembira. Karena apa gembira? Karena taat ini tanda kecintaan Allah. Berzikir kawa 10.000, tuntungnya suka. Kenapa suka? Karena zikir banyak ini tanda kesukaan Allah. Itu yang membuat gembira aku. Nah, ini menjadi nilai pahala tersendiri, menambahi nilai pahala yang sudah ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan mantang-mantang kita ini kau berbuat taat lalu gembira lalu jadi kebaikan, kada. Bisa-bisa gembira itu meruntuhkan pahala taat kalau salah-salah gembiranya, dan bisa-bisa gembira itu menambah nilai taat apabila gembiranya nang cucuk, nang terpuji ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qasadahu as-salikuna as-sairun wa 'arafahu al-wasiluna al-'arifun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khazainuhu bainal kafi wan nun, alladzi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين المأمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السر المكنون وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أما بعد. Yang kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang maha pemurah, pengasih, penyayang, yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'ah wal khamsun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-57 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, kata as-sairina lahu
wal wasilina ilaih an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma as-sa'irun fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi biha, wa ammal wasilun fali'annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencegah akan orang-orang salikin dan orang-orang wasilin daripada memandang amal ibadah mereka dan menyaksikan keadaan mereka. Allah mencegah para salikin dan orang-orang yang wasilin. Allah mencegah mereka daripada melihat amal perbuatan mereka, menyaksikan keadaan mereka. Ammas sa'irun fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi biha. Adapun orang-orang yang salikun, orang-orang yang menjalani jalan tariqah, mereka itu tidak memastikan akan kebenaran beserta Allah pada amal mereka. Sedangkan orang-orang yang sudah wasil, maka bahwa Allah menenggelamkan mereka dengan menyaksikan Allah daripada amal-amal mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemah hikmah yang ke-57 daripada Al-Hikam ini. Ahlullah fariqani. Bermula ahlullah, ada dua kelompok. Ahlullah itu arti asalnya adalah keluarga Allah. Keluarga Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena Allah kada bakal turunan, kada bakal keluarga. Jadi pengertian ahlullah itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Pengertian dekat dengan Allah itu bukan dekat tempat. Bukan dekat tempat. Karena Allah Maha Suci daripada tempat. Maksudnya orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang dekat akhlaknya dengan akhlak Allah. Orang-orang yang dekat sifatnya, tingkah lakunya seperti sifat Allah. Bukan sama, dekat. Nah, akhlak orang ini dekat dengan Allah. Allah bersifat kasih sayang. Nah, orang ini pun bersifat kasih sayang, mendekati dengan kasih sayang Allah. Orang ini bersifat pemurah, dekat dengan sifat Allah yang pemurah. Orang ini penyantun, pelindung, dekat dengan sifat Allah, penyantun, pelindung. Orang ini penyayang, dekat dengan sifat Allah penyayang. Nah, sehingga disebut dekat dengan Allah. Jadi artinya setiap ada dekat dengan Allah, artinya dekat dengan akhlaknya Allah. Sembahyang dan ibadah-ibadah lain seringkali disebut mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang bersedekah disebut mendekatkan diri dengan Allah.
Orang yang puasa disebut orang yang mendekatkan diri dengan Allah. Orang yang berzikir disebut mendekatkan diri dengan Allah. Nah, artinya bahwa sembahyang dan ibadah-ibadah lain itu akan membuahkan satu akhlak yang dekat dengan akhlaknya Allah. Orang yang sembahyang, apabila sembahyangnya itu benar, maka sembahyang ini akan membentuk akhlak yang dekat dengan akhlak Allah. Makanya disebut sembahyang itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Puasa disebut mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kalau orang itu puasanya benar, maka puasa itu akan membentuk akhlak orang yang puasa yang mendekati dengan akhlaknya Allah. Nah, demikianlah ibadah-ibadah itu adalah merupakan sarana. Ibadah itu adalah merupakan jalan untuk membentuk akhlak kita, sehingga akhlak kita itu dekat dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sembahyang itu dimulai dengan takbir Allahu Akbar, artinya mengagungkan Allah yang maha agung. Nah, sembahyang itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum warahmatullah itulah inti dari sembahyang. Assalamualaikum warahmatullah itulah intinya sembahyang. Artinya apa? Orang yang sembahyang ini akan bersifat dengan salam. Orang yang sembahyang ini akan menyenangkan orang lain. Orang yang sembahyang ini akan membahagiakan orang lain. Orang yang sembahyang ini akan mensejahterakan orang lain. Nah, itu adalah merupakan akhlak-akhlaknya Allah. Sehingga orang yang sembahyang ini kalaunya benar, dia akan mendekati akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa. Nah, puasa itu adalah satu ibadah yang tujuannya adalah membentuk akhlak. Akhlak apa? Akhlak kepekaan kepada manusia dan alam semesta. Orang yang puasa itu hatinya akan lembut. Orang yang puasa itu hatinya akan lemah. Artinya mudah tersentuh, mudah kasih sayang kepada orang-orang yang sengsara. Itu adalah buahnya daripada puasa. Sayang kepada orang yang sengsara, membantu orang yang susah, itu akhlaknya Allah. Nah, orang yang puasa ini kalaunya benar, dia akan berakhlak mendekati akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ahlullah fariqani, orang-orang yang dekat kepada Allah itu ada dua kelompok. Fariqun as-sairun awis salikun. Satu kelompok disebut kelompok sair atau salik. Humul ladzina amanu wattajahu ila tanfidhi awamirillah wal ibti'adi an-nawahi wa badhalu juhdahum litazkiyati nufusihim minasyawa'ibil muhlikat wa sayril maqamat wa akhlasu tilka lillahi ta'ala. Orang yang disebut dengan salikin atau sairin adalah orang-orang yang beriman dan berhadap kepada meluluskan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mengorbankan seluruh kemampuannya untuk membersihkan diri mereka dari campuran-campuran yang merusak, dan menjalani makam-makam seperti tubat, wara, zuhud, dan mereka ikhlas seluruhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan salikun.
Ini termasuk orang yang ahlullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman, melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarangnya, lalu berusaha seluruh kemampuan untuk membersihkan diri dari campuran-campuran yang merusak, dan menjalani makam-makam, tingkatan-tingkatan, dan mereka ikhlas karena Allah seluruhnya. Kayak makam Tubat, dijalaninya Tubat. Tuntung Tubat naik ke makam Wara, Tuntung Wara dia naik lagi ke makam Zuhud. Nah, itu artinya melalui makam-makam. Nah, itulah yang disebut dengan salik atau sair. Jadi orang yang disebut salikin ini adalah orang yang setiap saat, setiap hari selalu berusaha. Berusaha apa? Berusaha membersihkan diri. Berusaha untuk naik tingkatan ke makam yang tinggi. Nah, ini disebut ngarannya salikin. Mereka menjauhkan hal-hal yang menghalangi jalan mereka. Mereka akan menghindarkan hal-hal yang menghambat perjalanan mereka. Ini salikin, disebut ahlullah, orang yang dekat dengan Allah. Artinya, kalau ini pekerjaan membuat aku lupa kepada Allah, nah pekerjaan ini akan dibuangnya. Ini barang ini seringkali membuat aku lalai daripada zikrullah, barang ini dibuangnya. Oh, manusia ini seringkali mengarahkan aku kepada hal-hal yang negatif, manusia ini kada dikawaninya lagi. Nah, itu orang salikin ngarannya. Kalau kita masih maingun barang yang menyibukkan kita, kalau kita masih bekerja dengan pekerjaan yang membuat kita lalai kepada Allah, kalau kita masih berkawan dengan kawan-kawan yang jauh dari Allah, ini kada termasuk ahlullah. Orang ini kada termasuk dekat dengan Allah, kada termasuk salikin ngarannya itu. Nah, jadi orang salikin itu orang yang selalu berusaha dari hari ke hari meningkatkan dirinya untuk makin dekat kepada Allah. Makin hari supaya makin dekat kepada Allah, itu orang salikin. Kalau setiap hari kakak ini aja, itu orangnya orang awam. Kada masuk dekat dengan Allah, kada masuk dekat, kada masuk ahlullah. Hari ini sama aja hari semalam, isuk sama aja hari ini. Ya kakak itu kadang menurun lagi kadang-kadang. Nah, ini jauh daripada ahlullah. Gawian yang sudah banyak ditambahi pulang gawian. Ini lagi sudah tapi sembahyang. Bakawan yang saya kungni sudah lalai, bertambah pulang kawan yang kakak itu berbanyak. Ini jauh lawan salikin. Justru makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita artinya disuruh tafakur, disuruh tadabbur. Apakah hari ini terbaik pada semalam? Ibadah kita tak khusyuk kah? Ibadah kita tak banyak kah? Cinta dunia kita berkurang kah? Amun nangka kaya semalam juga kita rugi. Ruginya napa? Kita batuha. Kita batuha. Napa garang batuha tuh rugi? Artinya kita selalu memikirkan nang pacang kita tinggalkan, melupakan nang pacang kita datangi. Nah, itu ruginya. Kalau hari ini sama lawan hari semalam, ibadah kita kualitasnya, kuantitasnya sama, rugi. Kenapa rugi? Karena kita pacang parak nih, makin parak dengan tempat tinggal kita yang sebenarnya, makin dekat ke situ. Amun sama aja lawan semalam, itu rugi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa fariqun al-wasilun. Nah, satu golongan lagi yang disebut dengan ahlullah itu ulang wasil. Itu sudah jelas. Artinya al-arifun billah, orang yang sudah kenal dengan Allah.
Orang yang kenal dengan Allah ini humul ladzina saru sayran tawila, orang yang sudah berjalan jalan yang jauh. Hatta wasalu ila an la yaraul kaun illa ra'al mukawwin, sehingga mereka telah sampai kepada bahwa tidak memandang sesuatu kecuali memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makin dekat lagi lawan Allah. Makin dekat lagi. Artinya kita nih belum ma'rifat kepada Allah, belum ma'rifat lagi. Cuma kita nih ada kemauan untuk ma'rifat dan sudah berjalan. Nah, daripada murahnya Allah, kita ini sudah disebut dekat dengan Allah. Padahal belum paparakan lagi sampai, tapi kita sudah berjalan. Nah, sudah berjalan. Artinya hendak jadi orang dekat lawan Allah, kuat, dan sudah mulai melangkah. Walaupun masih jauh lawan Allah, tapi kita disebut sudah dekat dengan Allah. Nah, itu salikun itu. Misalnya kita mulai hari ini, aku hendak memperbaiki diri. Satu demi satu nang haram mesti ku tinggalkan. Yang wajib-wajib mesti ku laksanakan. Sifat-sifat diri nang kada baik mesti ku buang. Sifat-sifat diri nang baik mesti ku pakai. Mulai hari ini aku melangkah. Nah, jadi mulai hari ini sudah mulai menambah amal. Biasa kada suah sembahyang sunat, hari ini mulai sembahyang sunat. Biasanya penyarikan benar, hari ini berkurang penyarikannya. Biasanya penyinggungan benar, hari ini terkurang ada penyinggungannya. Ini sudah mulai nih. Nah, hanya mulai itu Allah sudah mengatakan itu orang dekat dengan aku. Padahal hanya mulai daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum sampai lagi sudah dikatakan dekat. Asal kita ada niat dan bergerak. Nah, amun niatnya aja geraknya kadada, itu ngarannya cita-cita, angan-angan. Hendak jadi orang yang baik pada hari semalam, hendak mengurangi sifat-sifat keduniaan, tapi hendak aja kada tagawi. Sampai yang sunat-sunat kada ditambah. Sifat-sifat hati nang kada baik masih banyak, kada dikurangi. Sifat-sifat nang baik masih kada diamalkan, tapi hendak. Nah, itu belum dicatat sebagai orang yang dekat kepada Allah. Jakanya ada kemajuan walaupun salangkah, sudah masuk golongan orang yang dekat kepada Allah. Nah, as-sairun awis salikun idza amilu ta'atan la ya'taddunaha salihatan li hadrati rabbihim li ru'yatihim naqsan wa aiban fi ta'atihim. Orang-orang yang disebut salikun tadi, apabila mereka itu beramal taat, mereka tidak menganggap amal taat mereka itu patut untuk hadrat Tuhan mereka. Orang-orang salikun ini, mereka sama sekali kada memandang amal perbuatannya. Mereka itu sama sekali kada menganggap bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan itu patut untuk diserahkan kepada Allah. Orang-orang salikun itu mereka merasa bahwa amal ibadah mereka itu kada pantas dihidangkan kepada Allah. Nah, oleh karena kada pantas itu, lalu mereka kada memandang lagi kepada amal itu. Karena mereka melihat kekurangan, aib, celah dalam taat mereka itu. Ra'au salatahum wa siyamahum wa zakatahum wa hajjahum wa awradahum mulawwathatan bil uyub wal afat min ghafalat wa huzuz. Mereka itu melihat sembahyang mereka, puasa mereka, zakat mereka, haji mereka, wirid mereka bercelumur dengan aib dan penyakit. Daripada lupa, lalai,
fala ya'tamidun illa ala fadli rabbihim wa rahmatih, maka mereka orang salikin tadi tidak berpegang kecuali hanya kepada anugerah dan rahmat Tuhan mereka. Nah, mereka tuh sembahyang, penyembahyang, mereka paamal, tapi mereka menganggap amal mereka tuh kadada. Kenapa kadada? Karena mereka melihat amal mereka tuh banyak lalainya. Sembahyang mereka banyak lupanya, baca Quran mereka banyak rusaknya, puasanya banyak rusaknya, sehingga mereka amal-amal itu mereka anggap kan ada artinya, dan mereka semata-mata hanya mengandalkan, hanya berpegang kepada rahmat Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang salikin. Bujurnya Pak Amal, tapi sembahyang banyak lupanya, puasa banyak memandang mendengar nang haramnya, sehingga puasa sembahyang mereka itu mereka anggap kada patut untuk Tuhan. Yang diharapkan hanya semata-mata lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian daripada ammas sairun pali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi biha. Itu maksudnya. Wal wasilun in zaharat minhum ta'atun aw sadara minhum ihsanun syahidu dzalikal wahidal mannan ghaibun fi syuhudi ma'budihim. Nah, kalau orang wasil lain lagi. Orang wasil itu bila mana mereka beramal taat, mereka hanya memandang bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Faharakatuhum wa sakanatuhum billah wa minallah wa ilallah ta'ala, maka gerak-gerik mereka itu dengan Allah, dari Allah dan kepada Allah. Sedikit pun kada memandang itu dari mereka. Nah, sama aja artinya orang salikun itu mereka kada memandang amal perbuatan. Kenapa kada memandang? Karena amalnya rusak dianggapnya. Nah, orang wasilun kada memandang juga di amal. Kenapa? Karena nang beramal itu jadinya semata-mata anugerah dari Allah. Sama pada kada memandang amal, cuma pandangannya berlainan. Nah, orang wasilun, orang yang sudah tenggelam dengan Allah, sehingga gerak-gerik mereka itu adalah kada lepas dari Allah dan dari Allah serta kembali kepada Allah. Mereka kada merasa sedikit pun bahwa mereka itu telah melakukan amal kebaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan wa ammal wasilun fali annahu ghayyabahum bi syuhudihi anha. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hanya dua kelompok ini yang disebut dengan ahlullah. Salikun dan wasilun. Orang salikun itu orang yang seperti terdahulu tadi sifat-sifatnya, dan bila mereka beramal mereka kadang menganggap amal mereka itu berharga karena banyak rusaknya, sehingga mereka semata-mata mengharapkan rahmat dan anugerah Allah. Orang-orang wasilun apabila mereka beramal baik, mereka kadang menganggap itu amal daripada dirinya, sebab mereka kada daya upaya selain daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu ru'yatil a'mal wa nisyanuha fadzaka dalilun 'alal qabul. Tiada memandang amal dan melupakan amal, itu adalah tanda diterimanya amal itu. Ibadah-ibadah tuh nang kita lupakan, ibadah-ibadah nang kada kita hiraukan, itu ibadah itu tanda bahwa dia diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu alamat bahwa ibadah itu diterima Allah. Kita kadang mengingat lagi kita pernah membaca ini, kita kadang mengingat lagi kita pernah bersedekah ini, kita kadang mengingat lagi kita pernah berwakaf ini, kita kadang mengingat itu lagi.
kada ingat lagi dan kada mengganang lagi amal kebaikan dahulu tuh. Itu tanda bahwa amal kebaikan dahulu itu diterima Allah. Tanda itu diterima oleh Allah. Tapi bila kita selalu mengingat-ingat amal kita, aku dahulu pernah menyumbang ini 10 juta, aku pernah dahulu memberi ini 1 juta, aku pernah dahulu ini sekian, aku pernah dahulu berzikir 10.000. Ingat beberapa tahun masih ingat lagi itu tanda belum diterima Allah. Tanda belum diterima Allah. Karena amal kebaikan yang kita agung-agungkan, amal kebaikan yang selalu kita ingat, itu tanda masih belum terangkat amal kebaikan itu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala al-Imam Zainul Abidin radhiyallahu anhu, kullu syai'in min af'alik idza tasalat bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal li'anna al-maqbul marfu' maghibun anka wa idzan qata wa man qata'at anhu ru'yatuka fadzaka dalilun 'alal qabul. Imam Ali Zainal Abidin berkata, tiap-tiap sesuatu perbuatan engkau, amal ibadah engkau, bila berhubung dengannya penglihatan engkau, maka itu tanda bahwa dia belum diterima. Tak ingat-ingat saja kita lawan ibadah-ibadah bahari itu. Tak ingat-ingat saja lawan ibadah dahulu. Dahulu pernah ini, pernah itu, ibadah-ibadah kita ingat saja, itu tanda belum diterima Allah. Li'annal maqbul marfu' maghibun anka, karena amal yang diterima Allah itu diangkat. Amal yang diterima Allah itu diangkat dan gaib daripada engkau, hilang daripada engkau. Kita kada keingatan lagi. Kada keingatan bahwa pernah membaca ini, pada pernah mengamalkan ini, pada pernah bersedekah, kada ingat lagi. Nah, itu alamat diterima Allah. Sudah hilang, sudah gaib daripada kita. Waman qata'at anhu ru'yatuka, waman qata'at, dan sesuatu yang terputus daripadanya penglihatan engkau, ingatan engkau, sudah kada ingat lagi. Fadzalika dalilun, itu adalah bukti alal qabul, atas diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi amal ibadah idza kubbirat, bila dibesar-besarkan, sugirat, sagurat, dia menjadi kecil. Amal ibadah nih, amun kita besar-besarkan, sagurat, dia jadi kecil. Nah, lain hal dosa, maksiat, itu idza kubbirat, bila dibesar-besarkan. Aku bahari pernah berbuat ini, bagaimana dosanya, kita besar-besarkan dosanya. Nah, itu sagurat, dia akan menjadi halus dosa itu. Nah, perkara dosa, perkara maksiat itu nang mestinya kita besarkan. Sebab itu dibesarkan, dia akan menjadi halus, bahkan sampai hilang sama sekali. Demikian pula taat, bila kita agung-agungkan taat kita, kita besar-besarkan taat kita, akan mengecil sampai hilang sama sekali. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena sayangnya Allah kepada orang-orang dekatnya, maka orang-orang dekat Allah itu Allah cegah untuk melihat amal ibadah mereka. Nah, kata as-sairin lahu wal wasilin ilai an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Tanda sayang Allah, tanda cinta Allah kepada orang-orang dekatnya. Orang dekat Allah itu didinding oleh Allah, sehingga mereka kadang memandang amal ibadah yang telah mereka lakukan. Nah, lain halnya dengan orang-orang nang kada disayang Allah, orang nang kada dekat dengan Allah, itu kada dijaga Allah, sehingga dia selalu ingat amal kebaikan mereka, selalu ingat taat mereka, dan itu tanda bahwa belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qasamar rizqa wa qaddaral ajal
وله الحمد على ما حصل فلا نفع للخلق ما أراده وأمل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عز وجل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناهي عن البخل والكسل وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الحكم والفصل أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama dan para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana selalu mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu sittun minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-60 dari Al-Hikam, berkata pengarang Al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, anta hurrun mimma anta anhu ajisun wa abdun lima anta lahu tami'un. Yang artinya engkau adalah merdeka, engkau bebas daripada sesuatu yang adalah engkau dari sesuatu itu tidak berhajat, tidak bergantung. Dan engkau adalah budak, engkau adalah budak bagi sesuatu yang adalah engkau bagi sesuatu itu mengingini atau tamak. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya kita ini merdeka. Arti merdeka itu tidak terkekang, bebas daripada sesuatu yang kita tidak memerlukan kepada sesuatu itu. Nah, kita kada perlu lawan sesuatu itu, maka kita bebas daripadanya. Dan kita menjadi budak bagi sesuatu yang kita ingini. Kita menjadi budak bagi sesuatu yang kita ingini. Kita ingin sesuatu, maka kita kejar sesuatu itu. Dan kita tunduk patuh kepada sesuatu yang kita ingini itu. Jadi orang yang tamak, maka dia merupakan budak bagi yang diingininya. Orang yang tamak dengan harta, dia budaknya harta. Siang malam, pagi sore, dia kejar harta itu. Orang yang tamak dengan jabatan, dengan kedudukan, siang malam dia kejar kedudukan itu sampai dia dapatkan kedudukan itu. Nah, itu adalah hambanya, budaknya kedudukan, budaknya harta. Para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-60 merupakan kesempurnaan dari hikmah yang ke-58, 59 dan ini yang 60.
membicarakan tentang tamaknya kita. Tamak itu adalah sesuatu ketergantungan kepada selain Allah dan senang, tenang dengan selain Allah. Disebut tamak. Termasuk di dalamnya adalah rakus, tidak merasa cukup dengan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wat-tama' fa innahu faqrun hadir. Aku takuti kamu bersifat tamak, karena tamak itu adalah merupakan fakir yang ada. Bagaimanapun orang itu banyaknya punya harta, kalau dia masih tamak, dia itu sebenarnya adalah orang fakir. Dia itu sebenarnya orang yang fakir. Orang yang tidak mempunyai harta, tetapi hatinya kaya, tetapi hatinya tidak tergantung kepada selain Allah, itulah yang disebut dengan ghinal qalbi, kayanya hati seseorang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat niyyatuhul akhirah jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya ragimah. Wa man kanat niyyatuhu fid dunya farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengingini akhirat, orang ini ingin menjadi hambanya Allah. Orang ini ingin dapat keridhaan Allah. Orang ini ingin masuk surga. Itu yang diingininya. Maka Allah himpunkan baginya perkara yang tercerai-berai, dan Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan menyerah dan hina. Orang yang hidupnya ini niatnya, keinginannya akhirat. Orang yang hidup itu pikirannya adalah bagaimana dia mempunyai bangunan, mempunyai gedung di dalam surga. Ini pikirannya. Orang ini berpikir, berkeinginan bagaimana caranya supaya aku punya gedung yang megah tapi di surga. Nah, itu pikirannya. Nah, orang ini akan didukung oleh Allah. Segala urusan-urusan yang tercerai-berai menjadi satu, menjadi mudah. Dan hatinya dikayakan oleh Allah. Dunia yang dijatahkan untuk dia akan datang hina menyerah kepadanya. Dan barang siapa keinginannya itu pada dunia. Nah, orang ini hendak berisi rumah nang megah nang mewah tapi di dunia. Hendak berisi kendaraan nang baik nang mewah tapi di dunia. Hendak mempunyai kebun ternak nang banyak tapi di dunia. Farraqallahu alaihi amrah, Allah cerai-beraikan atasnya urusannya. Dan Allah jadikan kepakiran di hadapan matanya, dan tidak datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditetapkan baginya. Jadi artinya orang-orang yang mengingini duniawi ini akan selalu sibuk karena urusannya tercerai-berai.
dan selalu merasa fakir, merasa kada cukup. Dan dunia yang diberikan Tuhan kepadanya kada berubah daripada apa yang ditetapkannya di dalam Lauhil Mahfuz di masa azali dahulu kala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi keinginan kita itu hendaknya jangan keinginan yang surut. Jangan punya keinginan rendah. Kalau kita hendak kepingin punya gedung tapi di dunia, itu keinginan rendah. Yang kita ingini itu sesuatu yang murah. Yang kita ingini sesuatu yang binasa, yang hancur. Tapi kita tingkatkan keinginan kita itu kepada gedung-gedung yang di surga yang kita miliki. Mobil-mobil mewah di surga tapinya. Apabila kita demikian pikiran kita, demikian keinginan kita, dunia itu akan datang sendirinya kepada kita tanpa susah payah mencarinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wad dunya akbaru hammi yulzimullah ta'ala qalbahu thalatha khisal. Hammun la yanqati'u abada wa syughlun la yatafarraju minhu abada wa faqrun la yablughu muntahahu abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpagi-pagi dunia yang menyita pikirannya. Artinya orang ini bangun guring, imbas sembahyang subuh, itu sudah memikirkan tentang urusan-urusan duniawi. Urusan-urusan yang kada dibawa mati artinya. Maka orang seperti ini Allah lazimkan di hatinya 3 perkara. 1, hammun la yanqati'u abada, kerisauan yang tidak putus selamanya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah lapang dia daripadanya. Yang ketiga, kepakiran yang tidak ada ujung baginya selamanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pagi hari nabai sukanan, bangun guring, imbas sembahyang subuh, itu waktu-waktu yang kita disuruh Allah untuk zikrullah. Waktu itu waktu yang disuruh Allah kita memikirkan akhirat. Ini waktu pagi, awal siang, awal hidup kita. Pagi-pagi itu Allah menyuruh kita agar berpikir akhirat, jangan berpikir dunia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang di pagi itu berzikir kepada Allah. Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'ash syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, membaca Quran kah, salawat kah, tasbih kah, menuntut ilmu kah, sampai terbit matahari. Kada sampai sejam itu, kada sampai sejam, lagi sembahyang subuhnya tengah 6, begininya, kada sampai sejam, sampai terbit matahari. Sembahyang Isra 2 rakaat atau duha 2 rakaat, maka baginya mendapat pahala haji umrah sempurna ujar Nabi. Nah, ini adalah satu dorongan kepada umat bahwa hendaknya di pagi-pagi itu jangan memikirkan urusan duniawi. Isilah waktu pagi itu dengan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul hukama at-tama' ala thalathati aqsam.
Tamak itu 3 macam. Qismun mahmud wa qismun madmum wa qismun ghairu mahmud wala madmum. Ada tamak yang dipuji, ada tamak yang dicela, ada tamak yang tidak dipuji, tidak dicela. Macam-macam tamak. Al-qismul awal, macam yang pertama, tamak yang dipuji. Qaulihi ta'ala hikayatan an khalilihi Ibrahim alaihi salam, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Seperti firman Allah mengisahkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, walladzi atma'u, bermula yang aku tamak, bermula yang aku ingini, bahwa Allah mengampuni dosa-dosaku di akhirat nanti. Nah, tamak dengan urusan akhirat itu dipuji. Selalu merasa kurang dalam hal urusan akhirat. Selalu merasa bodoh, akhirnya rajin menuntut ilmu. Selalu merasa kurang tubatnya, selalu tubat kepada Allah. Nah, ini tamak juga, tapi dipuji. Karena tamaknya ini kepada akhirat. Wal qismu tsani, macam yang kedua, ayyashghalahu an ada'i awamirillahi ta'ala aw yurida jam'al mal litakasur wat tafakhur. Tamak yang dicela itu adalah tamak yang mencegah dia daripada, yang menghalangi dia daripada menunaikan perintah Allah. Inya ini keinginannya itu membuat inya ini terhalang daripada yang disuruh Allah. Sembahyang berjamaah tertinggal, wirid-wirid kada terbacai, pengajian-pengajian ditinggalkan untuk mencari sesuatu daripada duniawi. Nah, ini yang dicela tamaknya. Tamak seperti ini yang dikatakan Imam Hasan Basri, halakuddin wa fasaduhu at-tama, binasanya agama seseorang itu berada pada tamak. Ini kalau urusan usahanya paling sulit meninggalkan usaha. Jakanya kawa kada beperayaan. Tapi kalau urusan ibadah, nah itu kurang lebih. Urusan menuntut ilmu kurang lebih. Bila ada kepentingan lain, kepentingan usaha, ya kada usah sembahyang berjamaah, kada usah ke pengajian, karena ini ada urusan usaha. Nah, ini tamak yang dicela. Tamak ini yang merusak agama seseorang. Aw yurida jam'al mal litakasur wat tafakhur, atau dia menghendaki mengumpulkan harta untuk berbanyak-banyak dan bermegah-megah. Nah, inya ini tamak. Waktunya bagus, pengajiannya kada tertinggal, berjamaahnya kada tertinggal. Tapi di waktu-waktu kosong dari kegiatan agama, inya mencari dunia untuk berbanyak-banyak dan mengumpulkan duniawi. Ini pun dicela juga. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu itu dilalaikan oleh berbanyak-banyak sampai kamu mati. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur, sehingga kamu masuk kubur artinya. Nah, ini yang dicela. Wal qismu tsalis, sebagian yang ketiga, dipuji kada, dicela kada. An la yatruka syai'an min an awamirillahi ta'ala wa la yurida bihi litakasur wat tafakhur. Tamaknya seseorang itu kadang meninggalkan sesuatu dari yang disuruh Allah, dan dia kadang menghendaki berbanyak-banyak dan bermegah-megah. Ini orang anjuran Allah, seruan Allah dipenuhinya, dan inya pun berusaha kada untuk bermegah-megah,
kada untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Nah ini tamak juga, cuma tamak ini dipuji kada, dicela kada. Walakin tarkuhu afdal, tetapi meninggalkannya itu lebih afdal. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Su'ila al-Ghazali hal yazidur rizqu bit talab wa hal yanqusu bitarkit talab. Imam Al-Ghazali ditakuni, adakah berusaha itu menambah rezeki dan tidak berusaha itu mengurangi rezeki? Kalau kita berusaha, apakah itu menambah rezeki? Kalau kita kada berusaha, apakah itu mengurangi rezeki? Imam Ghazali menjawab, kalla, tidak, artinya tidak. Fa innahu maktubun fil lauhil mahfuz muqaddarun wa muaqqatun wa la tabdila li hukmillah wa la taghayyira li qismatihi wa kitabih. Karena rezeki itu sudah ditulis dalam lauhil mahfuz. Ditakdirkan, diwaktukan. Dan tidak ada yang bisa mengganti hukum Allah, dan tidak ada yang bisa merubah bagian yang dibagikan oleh Allah dan ketentuan Allah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah misal membagi kita rezeki dalam satu minggu, diberi Tuhan kita rezeki misalnya sekian. Nah, itu kan bisa dirubah. Dikurang kada kawa, ditambah kada kawa. Tutup misalnya toko, kada mengurangi, karena isuk mungkin 2 kali lipat pada biasanya. Hari Jumat, hari tutup berusaha, karena itu Sayyidul Ayyam, karena itu hari akhirat. Hari Jumat itu disebut hari akhirat. Kada mengurangi rezeki, sedikit pun kada mengurangi rezeki. Kalau kita percaya dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, usaha kada menambah rezeki, kada berusaha kada mengurangi rezeki. Lalu apa gunanya Allah menyuruh berusaha? Apa gunanya? Ya ayyuhalladzina amanu idza pantashiru fil ardi fa idza qudis shalah pantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila selesai sembahyang, pantashiru, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari anugerah Allah. Kan itu usaha. Allah menyuruh berusaha. Nah, sedangkan usaha kan mempengaruhi dengan jatah rezeki kita. Apa gunanya berusaha? Nah, usaha itu kita disuruh oleh Allah litarattu bil iqab was thawab, untuk menimbulkan siksa dan pahala. Ada orang berusaha, usahanya baik, usahanya jujur, kada melalaikan perintah Allah. Nah, ini usahanya jadi pahala. Pedagang-pedagang yang jujur itu hari kiamat dihalau wajahnya seperti bulan purnama. Nah, jadi Allah menyuruh berusaha itu hanya untuk menimbulkan pahala bagi yang usahanya baik, usahanya jujur, dan hanya untuk membuat siksa kepada mereka yang usahanya salah, usahanya melalaikan hukum Allah. Nah, jadi usaha kada berfungsi. Orang yang berusaha dengan baik, dengan jujur, pahala fisabilillah. Orang yang usahanya salah, usahanya melanggar hukum Allah, fisabili syaitan, di jalan syaitan. Jadi usaha itu hanya untuk menimbulkan pahala atau dosa. Nah, kita hari ini berusaha, kita ke pasar, buka toko, bisa dosa yang kita dapat, bisa pahala. Tergantung keadaan. Kalau orang hari ini berusaha dengan tujuan bahwa keuntungan hari ini akan kunafkahkan kepada keluarga, membantu orang-orang sakit untuk sabilillah, maka usahanya itu di jalan Allah. Kalau orang berusaha hari ini buka toko dengan niat keuntungannya
untuk menambah harta, untuk memperbanyak harta, maka usahanya itu bisa diri syaitan, jalan syaitan. Nah, jadi usaha kadang mempengaruhi dengan kurang tambahnya rezeki itu. Cuma yang usaha itu bisa menimbulkan pahala, bisa menimbulkan dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lalu apa gunanya doa? Kan ada doa, ya Allah luaskan rezeki kami, maka kada berubah. Kalau kita dapat jatah seminggu dapat sekian, kita berdoa kayak apa aja, kada bisa merubah. Kenapa disuruh berdoa? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdoa itu adalah izharan lil fakri, untuk menampakkan kepakiran kita kepada Allah. Allah menyuruh kita berdoa itu hanya untuk menampakkan bahwa kita berhajat kepada Allah. Maulah doa kita nang manusia nih, apalagi nang banyak dosa nih, kau merubah ketetapan Allah, terlalu hebat doa. Nah, jadi doa itu hanya Allah menyuruh kita agar bahwa kita ini nampak fakir di hadapan Allah, agar kita nampak berhajat di hadapan Allah. Jadi doa kada akan merubah apa yang ditetapkan oleh Allah dalam ilmunya, di dalam Lauhil Mahfuz itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lalu kenapa kadang-kadang begitu kita berdoa terjadi? Kita berdoa, ya Allah luasakan pengharini rezeki hamba nak bayar hutang. Biasa sehari dapat rezeki 10.000, 15.000. Begitu bisukan berdoa sekali dapat 1 juta hari itu. Kan kayak doa modelnya kabul nih, kayak doa modelnya kabul. Padahal itu sudah ketetapan Allah, hari itu memang dapat itu. Sama orang misalnya memotong sesuatu, begitu dipotongnya putus, tataknya pagat, model kayak lading yang memagat itu modelnya. Padahal lading itu kada berdaya upaya, itu ada daya upaya daripada Allah Subhanahu wa taala yang berbetulan dengan lading jatuh kepada yang dipotong tadi. Nah, amun kita madahkan bahwa doa kok makanya jam tu murah rezeki, itu Allah taala ngarannya. Allah Ta'ala, doa kada bisa merubah yang ditentukan dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan adanya kita berdoa supaya luas rezeki, kita berpahala, karena kita menampakkan bahwa kita fakir kepada Allah, kita menampakkan kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kada ada gunanya kita tamak, itu kada ada gunanya. Bahayanya maka banyak. Orang nang menipu karena tamak, orang nang mengangkat tanah orang karena tamak, orang nang merampok, menjuntan, korupsi karena tamak. Itu halakuddin, binasanya agama di situ. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sampai yang hikmah ke-60 ini dari 58, 59 sampai 60 pengarang membicarakan masalah tamak tadi. Selanjutnya hikmah yang ke-61. Nah, insyaallah kita sambung kembali malam Rabu yang ketiga. Malam Rabu yang ketiga di bulan Syawal, insyaallah taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.